Halo dokter, yuk review cara pakai Embubag yang benar. Nah, untuk tahu cara pakai Embubag yang benar, dokter harus tahu dulu nih bagian-bagian dari Embubag. Pertama, kita ada face mask yang buat menghantar oksigen dari self-inflating bag ke paru-paru. Ingat, harus menutupi area hidung dan mulut pasien dan harus pas supaya nggak ada udara bocor yang keluar ya. Maskernya tersambung ke konektor standar 15 mm yang juga bisa disambungkan ke ETT. Kedua, ada si pop-up valve. Pop-up valve ini safety feature buat mencegah tekanan berlebihan waktu ventilasi manual. Valve ini penting banget, terutama pada pasien anak-anak supaya mencegah barotrauma. Ketiga, expiratory valve. Mengatur arah airflow waktu eksalasi, supaya nafas yang udah keluar nggak masuk lagi ke bagnya. Keempat, si self-inflating bag ini. Kita squeeze seperti ini untuk memberikan ventilasi tekanan positif. Nanti waktu dilepas, dia ekspansi sendiri. Kelima, ada air inlet one-way valve dan oxygen reservoir socket. Ini fungsinya supaya oksigen bisa masuk ke bag ya, refill oksigen. Kalau air inlet dan pressure release valve ini fungsinya buat biarin udara di ruangan masuk kalau suplai oksigennya lagi dicopot atau kurang. Di sini kita juga ada oksigen inlet dan tubing ya. Simple, buat sambung si bag ke suplai oksigen, misal dari outlet tembok atau tangki oksigen. Dan terakhir, kita ada reservoir bag. Kenapa harus ada bag ini? Karena bag ini menyimpan oksigen ekstra. Fungsinya supaya aliran oksigen yang dialirkan tetap 100%. Oke, itu dia tentang bagian-bagian dari Embubag ya. Yuk, sekarang kita review cara pakainya. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur baru Alamedica? Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman, daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alamedica. Paling pertama yang harus kita lakukan adalah sambungkan face mask dengan selang oksigen dengan kecepatan 15 liter per menit. Lalu, pegang mask dengan tangan dominan, jempol dan jari telunjuk itu untuk fiksasi bagian konektor. Nah, make sure bagian hidung dan mulut tertutup dengan mask ini ya. Hidung dulu, baru mulut. Pastiin masknya menutup dan merekat sempurna sama muka pasien, jadi nggak ada udara yang keluar dari sela-sela ya. Lalu, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ditaruh di mandibula pasien, dan angkat ke atas seakan mendekati mask. Jadi, kita mau bikin efek manuver head tilt chin lift supaya jalan nafas makin terbuka. Kalau dokter udah yakin bahwa posisi masker udah bagus, mulai ventilasi. Jadi, mulai squeeze ventilation bag-nya. Laju ventilasi itu biasanya 10-12 per menit. Berarti squeeze sekali setiap 5-6 detik ya. Gimana kalau dokter dibantu oleh perawat untuk pakai Embubag-nya? Nah, bisa. Jadi, satu orang pegang pakai masker dengan kedua tangan kayak gini. Sekalian bikin manuver head tilt chin lift. Orang satunya sambungin ventilation bag ke masker dan pegangnya dengan dua tangan kayak gini ya. Nah, itu dia cara pakai Embubag yang benar. Pastikan waktu dokter squeeze ventilation bag secara adekuat supaya oksigen masuk ke dalam paru dan juga kasih waktu untuk full chest recoil ya. Jadi pasien ekshalasi penuh. Teknik dua tangan dua orang adalah metode yang lebih disarankan karena memungkinkan segel masker yang lebih baik dan posisi jalan napas yang optimal. Kita harus tetap waspada nih dok, akan komplikasi umum yang bisa terjadi saat menggunakan back valve mask atau BVM. Yang pertama, hiperventilasi. Dalam situasi darurat, sangat mudah untuk memencet kantong BVM terlalu cepat dan terlalu keras. Ini bisa menyebabkan pasien mendapatkan terlalu banyak nafas atau hiperventilasi. Kedua, segel yang buruk. Sulit mendapatkan segel yang erat antara masker dan wajah pasien, terutama jika menggunakan teknik satu tangan. Segel yang tidak baik bisa mengurangi efektivitas dari ventilasi. Ketiga, distensi lambung, sekresi, dan aspirasi. Udara bisa masuk ke lambung atau distensi lambung jika ventilasinya ini tidak tepat. Ini bisa memicu muntah dan sekresi atau muntahan tersebut beresiko terhirup ke paru-paru atau aspirasi yang sangat berbahaya. Terakhir, risiko barotrauma. Ada risiko kerusakan paru-paru akibat ketekanan berlebihan yang disebut dengan barotrauma.
Pastikan katup pop-up tadi tidak macet, agar tekanan berlebih bisa keluar dan melindungi paru-paru. Segitu dulu video ini ya dok. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!